Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Dan juga berikan komentar-komentar Anda agar kami makin bersemangat lagi dalam membuatkan Anda konten-konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai market outlook untuk perdagangan hari ini, hari Kamis, 3 Desember 2020. Setelah turun dalam, lalu naik 2 hari berturut-turut di hari Selasa dan hari Rabu, maka tentu hari ini arah IHSG akan sedikit membingungkan karena naik 2 hari berturut-turut dengan cukup tinggi. Dan kalau kita lihat, kita bedah satu-satu sekarang, dimulai dari market Amerika. Market Amerika kembali mencatatkan gerakan mix atau gerakan campuran. Ada yang naik dan ada yang turun, hanya tipis saja. Tetapi S&P 500 berhasil kembali menembus all time high-nya. Jadi para pelaku pasar di Amerika masih menunggu, mencermati bagaimana perkembangan terakhir dari kebijakan stimulus fiskal yang baru dari pemerintahan Biden. Dan Dow Jones naik 59,9 poin atau 0,2% ke 29.884. Nasdaq negatif 0,05% atau 5,7 poin ke 12.349. Dan S&P 500 naik 0,18% atau 6,6 poin ke 3.669. Sedangkan di market Eropa juga terjadi hal yang sama dengan di market Amerika, di mana market bergerak mix, di mana GDXI atau Xetra DAX Frankfurt menjadi satu-satunya yang mengalami pelemahan 0,52% atau 69,1 poin ke 13.313. Sedangkan yang mengalami kenaikan adalah FTSE 100 Index London yang naik sangat tajam 1,23% atau 78,7 poin ke 6.463. CAC Prancis juga mengalami kenaikan tapi hanya tipis saja 0,03% atau 1,4 poin ke 5.583. Memang ada perbedaan yang cukup dalam antara DAX Frankfurt dengan FTSE 100 Index London karena DAX Frankfurt memang sudah ada di all time high-nya dan sudah terus menembus all time high. Sedangkan FTSE 100 Index London masih jauh dari all time high-nya. Itu juga yang berlaku dengan IHSG, di mana IHSG all time high-nya itu ada di 6.693 dan kita sekarang masih ada di 5.800-an. Jadi masih jauh sekali sebenarnya gap antara kita dengan all time high di IHSG. Jadi memang masih ada peluang untuk naik terus sampai mengejar all time high-nya. Lalu kalau kita lihat dari DXY atau dollar index. Dolar indeks hari ini kembali melemah 0,176 poin atau 0,19% ke 91,018 poin. Jadi dolar indeks yang melemah ini tentu akan menjadi angin segar bagi bursa regional Asia maupun bursa IHSG kita. Dan juga tentu saja untuk beberapa komoditi. Dan kalau kita lihat memang tadi malam TLKM NYSE atau saham telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau di Amerika mengalami kenaikan yang cukup signifikan 2,46% atau 0,56 poin ke 23,28 atau kalau kita rupiahkan adalah 3.297.
Perlu kami tekankan, bukan naiknya berapa persen yang dilihat, tapi berapa harga Telkom di Amerika dengan harga Telkom di Indonesia yang kita bandingkan. Kebetulan ada EIDO, ETF Indonesia yang diperagangkan di New York Stock Exchange. Jadi kumpulan 31 saham Indonesia yang diperdagangkan di EIDO ini, Anda bisa googling apa saja. Itu naik 1,11% atau 0,25 poin ke 22,75. Dan naiknya EIDO ini juga merupakan satu pertanda baik buat IHSG kita. Kemudian kita pindah ke komoditi, di mana komoditi bergerak mix. Oil atau WTI oil atau minyak naik 0,56 poin atau 1,26% ke 44,96. Sedangkan emas atau gold naik 14,9 poin atau 0,82% ke 1.834,40 US dollar per troy ounce. Jadi emas memantul cukup tajam setelah sempat turun ke 1.780-an. Timah melemah 0,6% atau 112,5 poin ke 18.750. Nikel melemah 1,52% atau 247,5 poin ke 15.982,5. CPO melemah 1,07% atau 36 poin ke 3.313. Dan batu bara Newcastle untuk kontrak bulan Desember naik 1,92% atau 1,35 poin ke 71,40. Batu bara Newcastle untuk kontrak bulan Januari naik 1,7% atau 1,2 poin ke 71,45. Batu bara Rotterdam untuk kontrak bulan Desember naik 0,57% atau 0,35 poin ke 62. Dan batu bara Rotterdam juga untuk kontrak bulan Januari naik lebih banyak 1,14% atau 0,7 poin ke 62,1. Jadi untuk saham-saham komoditi hari ini yang bisa kita pakai untuk fast trade atau trading pendek yang cukup baik adalah saham-saham minyak, saham-saham batubara, dan juga saham-saham emas. Dan kalau kita berpindah ke market regional Asia yang sudah dibuka saat ini, maka kita lihat market regional Asia semuanya bergerak di teritori positif ataupun 0 atau 0. Kospi Korea tetap berada di 2675,9. Jadi tidak ada perubahan dibandingkan kemarin atau 0 atau 0. Kemudian S&P ASX 200 Sydney positif 0,4%. Cukup banyak atau 26,4 poin ke 6.616,6. Sedangkan indeks Nikkei 225 Jepang positif 10,02 atau 0,04%, tipis saja, ke 26.811. Dow Jones Index Future saat ini berada dalam posisi merah tipis, negatif 25 poin atau 0,08% ke 29.843. Melihat market Asia yang merah tipis dan market Amerika dalam ini Dow Jones Future juga merah, kami pagi ini setelah IHSG naik 2 hari berturut-turut memprediksi 51% IHSG kemungkinan akan koreksi tipis atau seandainya naik pun akan terbatas tipis ya. Tapi kami cenderung lebih memilih koreksi tipis sebesar 51%. Jadi tipis saja ya, karena sudah naik 2 hari berturut-turut mungkin saja ada yang take profit. Tapi hari ini kemungkinan saham-saham komoditi yang kami sebutkan tadi, oil, batu bara, dan juga emas akan memiliki potensial upside atau dorongan tambahan dari harga komoditinya. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga
bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam capai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id. Sampai jumpa.